Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Dan di video kali ini saya akan sharing materi mengenai buku besar atau ledger pada perusahaan jasa. Nah, buku besar itu yang seperti apa sih? Apa seperti ini? Tentu bukan ya. Nah, yang dimaksud dengan buku besar atau ledger merupakan sebuah buku yang berisi kumpulan akun-akun atau perkiraan-perkiraan. Buku ini digunakan untuk mencatat semua perubahan-perubahan yang terjadi atau yang disebut dengan mutasi pada masing-masing rekening, dan pada akhir periode akan tampak saldo dari rekening-rekening tersebut. Nah, kalau ada pertanyaan, berapa banyaknya buku besar yang harus dibuat oleh tiap-tiap perusahaan? Maka jawabannya adalah tergantung. Ya, banyaknya jumlah buku besar yang dibutuhkan oleh perusahaan itu berbeda-beda, tergantung kepada kekayaan dan juga keuangan perusahaan, kemudian jenis kegiatan yang ada pada perusahaan tersebut, volume transaksi, dan informasi yang diinginkan oleh perusahaan. Semakin detail atau rinci informasi yang diinginkan oleh perusahaan, maka buku besar yang harus dibuat juga akan semakin banyak. Nah, sebaliknya, jika perusahaan menginginkan informasi yang sederhana, maka jumlah buku besarnya juga bisa jadi hanya sedikit. Ada beberapa alasan kenapa dalam sebuah perusahaan harus memiliki buku besar. Yang pertama, buku besar digunakan untuk meringkas semua data transaksi yang sudah tertulis di dalam jurnal umum. Nah, kemudian buku besar juga dijadikan sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan dari yang jumlahnya besar sampai dengan yang jumlahnya kecil. Nah, kemudian buku besar juga dapat digunakan untuk menyeimbangkan jumlah akun yang ada di kolom debit dan jumlah akun yang ada di kolom kredit. Nah, yang terakhir, buku besar juga dijadikan sebagai bahan informasi ketika perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Data yang ada dalam buku besar akuntansi belum terperinci. Oleh sebab itu, perlu dibuatkan lagi sebuah buku atau kumpulan kartu-kartu yang disebut dengan buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Nah, biasanya ada 3 akun yang dibuatkan subsidiary ledgernya. Yang pertama, akun utang. Kemudian yang kedua ada akun piutang, dan yang ketiga adalah akun persediaan barang dagang. Berikut ini adalah bentuk-bentuk buku besar. Yang pertama ada bentuk T. Nah, seperti namanya bentuk T, nah bentuk buku besar ini adalah buku besar yang paling sederhana dan hanya berbentuk seperti huruf T besar. Nah, seperti ini format buku besar bentuk T. Nah, ada tempat di bagian tengah ini untuk mencatatkan nama perkiraan atau nama akun, kemudian sisi sebelah kiri untuk mencatat jumlah debit, dan sisi sebelah kanan untuk mencatat jumlah kredit. Yang kedua ada bentuk skontro. Nah, bentuk skontro merupakan buku besar yang biasanya disebut juga dengan bentuk 2 kolom. Skontro sendiri berarti sebelah menyebelah atau dibagi 2, yakni sebelah debit dan juga sebelah kredit. Formatnya seperti ini. Yang ketiga adalah bentuk stafel berkolom saldo tunggal. Nah, bentuk stafel berkolom saldo tunggal adalah bentuk buku yang digunakan jika perusahaan memerlukan penjelasan dari transaksi yang relatif lebih banyak. Bentuknya seperti ini. Dan yang terakhir adalah bentuk stafel berkolom saldo rangkap. Nah, sebetulnya bentuk ini hampir sama dengan stafel berkolom saldo tunggal.
Perbedaannya hanya terletak pada kolom saldo yang dibagi dua, yaitu kolom debit dan juga kolom kredit. Ketika kita belajar tentang buku besar, maka akan ada satu istilah yang akan sering digunakan, yaitu istilah posting. Nah, posting sendiri berarti proses pemindah bukuan informasi atau data akuntansi dari buku jurnal atau dari neraca saldo awal periode ke buku besar. Nah, berikut ini merupakan cara-cara untuk melakukan posting. Yang pertama, catat saldo awal yang berasal dari neraca saldo awal periode ke kolom saldo pada buku besar. Ingat ya, untuk mencatat saldo awal bukan pada kolom mutasi debit atau kredit, tapi dicatat pada kolom saldo. Nah, yang kedua, catat tanggal terjadinya transaksi yang ada di buku jurnal. Kemudian yang ketiga, catat keterangan yang ada pada buku jurnal ke buku besar. Yang keempat, isi kolom referensi dengan cara mencatatkan nomor halaman buku jurnal. Kemudian yang kelima, catat jumlah debit atau jumlah kredit yang ada pada jurnal ke kolom kredit atau kolom debit yang ada pada buku besar. Dan yang terakhir, kita harus menghitung saldo dari tiap-tiap tanggal. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh posting ke ledger bentuk stafel 4 kolom berikut ini. Ini adalah data jurnal umum PT Jaya Abadi per 31 Januari 2018. Dan ini adalah format buku besar stafel 4 kolom bersaldo rangkap atau bersaldo ganda. Ada kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, juga 2 kolom untuk mencatat saldo. Kolom debit dan juga kolom kredit. Nah, selanjutnya, pada sisi sebelah kiri atas, kita harus tuliskan dulu nama akun atau perkiraan yang kita buatkan buku besarnya. Nah, saya ambil contoh, kali ini kita akan membuat buku besar untuk akun kas. Maka di sini saya tuliskan nama akunnya adalah kas. Kemudian, sebelah kanan atas, kita tuliskan kode dari akun tersebut. Nah, karena di sini tidak diketahui kodenya, maka kodenya saya kosongkan. Selanjutnya, kita posting data yang ada pada jurnal umum ke buku besar. Nah, yang pertama kita harus posting tanggalnya dulu. Nah, untuk menyederhanakan, maka di sini saya bagi dua, satu kolom untuk mencatat bulan dan satu kolom lagi untuk mencatat tanggal. Ya, karena ini periodenya Januari, maka saya cukup menuliskan satu saja nama bulannya di sini ya. Di sini Januari saya tulis. Kemudian kita lihat transaksi pada jurnal umum. Transaksi yang pertama ada pada tanggal 5 Januari. Nah, meskipun di 5 Januari ini ada 2 akun yang terkait, tapi karena kita akan memposting ke dalam buku besar kas, maka yang akan kita perhatikan adalah posisi dari akun kas. Nah, untuk tanggal 5 Januari, posisi akun kas ada di debit sebesar 500 juta. Maka ini yang akan kita posting ke buku besar. Tanggalnya kita pindahkan 5 Januari, keterangannya adalah modal awal, ya, karena transaksi tanggal 5 Januari ini dilihat dari jurnalnya ini adalah transaksi investasi modal awal. Ya, maka keterangannya saya isikan dengan modal awal. Kemudian kolom referensinya saya isikan JU1, artinya jurnal umum halaman 1. Ya, karena di sini ditampilkan hanya 1 lembar jurnal umum. Kemudian kita posting
jumlahnya, ya, 500 juta di debit. Maka di buku besar saya tuliskan debit 500 juta. Kemudian, karena belum ada saldo di atasnya, tidak ada penambah atau pengurang, maka 500 juta ini langsung saya pindahkan di kolom saldo sebelah debit. Ya. Dengan catatan, karena untuk kasus perusahaan Jaya Abadi ini kita tidak tahu saldo awalnya, ya. Jadi saya langsung memposting yang ada pada jurnal umum. Tapi kalau nanti ada ditampilkan saldo awal dari akun tersebut, maka jangan lupa untuk menuliskan saldo awal terlebih dahulu sebelum memposting data pada jurnal umum. Nah, kemudian kita lihat transaksi selanjutnya tanggal 11 Januari. Apakah ada transaksi yang berkaitan dengan kas? Ya, ada ya. Kasnya di posisi kredit sebesar 20 juta. Maka kita pindahkan atau kita posting informasi ini ke buku besar. Tanggalnya 11, kemudian keterangannya, karena di sini kasnya untuk bayar sewa, maka simpel saja saya buat keterangannya di sini bayar sewa. Referensinya masih dari jurnal yang sama, jurnal umum 1. Kemudian kita pindahkan posisinya sesuai yang ada pada jurnal umum di posisi kredit 20 juta. Nah, untuk menghitung saldo, maka karena saldo pada tanggal 5 Januari ada di posisi debit, kemudian ada mutasi pada tanggal 11 di posisi kredit, ini berarti kontra atau berlawanan. Maka cara menghitung saldonya adalah kita mengurangkan, ya, mengurangkan saldo debit dengan mutasi kredit. Maka saldo pada tanggal 11 Januari 2018 adalah sebesar 480 juta rupiah. Selanjutnya, kita lihat lagi tanggal berikutnya adalah tanggal 15 Januari. Di sini ada lagi kas posisinya di kredit sebesar 15 juta. Maka kita pindahkan tanggalnya 15, kemudian keterangannya di sini beli perlengkapan dan juga peralatan. Referensinya masih sama dari jurnal umum 1. Nah, kita catat mutasinya sesuai dengan posisi pada jurnal umum, ya. Di kredit 15 juta. Ya, sama dengan menghitung saldo pada transaksi sebelumnya, ya. Berarti ini kita kurangkan juga. 480 juta dikurangkan dengan 15 juta. Maka hasilnya adalah 465 juta rupiah. Nah, selanjutnya ada di tanggal 20. Nah, 20 Januari ini kasnya ada di debit. Ya, kas yang berasal dari pendapatan, ya. Kalau kita lihat dari jurnalnya, angkanya sebesar 10 juta rupiah, maka kita pindahkan tanggalnya 20 Januari 2018. Kemudian keterangannya adalah pendapatan, referensinya masih sama, jurnal umum 1, kemudian posisinya sesuai dengan yang ada pada jurnal umum, yaitu 10 juta rupiah di debit. Maka karena ini posisi saldo pada tanggal sebelumnya, tanggal 15, dengan posisi mutasi adalah sama-sama di debit, maka kita jumlahkan 465 juta ditambah dengan 10 juta. Maka hasilnya adalah 475 juta rupiah. Nah, yang terakhir ada transaksi di tanggal 25 Januari 2018. Nah, lihat posisi kasnya. Kasnya ada di posisi kredit sebesar 25 juta rupiah. Caranya sama, kita posting tanggalnya, kemudian keterangannya, bayar gaji, kemudian referensinya, jurnal umum 1, dan juga mutasinya ada di kredit 25 juta. Nah, karena akunnya kontra dengan saldo pada tanggal sebelumnya, maka kita kurangkan, maka saldo pada tanggal 25 Januari sebesar 450 juta rupiah. Nah, karena tidak ada transaksi lagi, berarti ini adalah saldo penutup dari akun kas untuk periode Januari 2018. Berarti kita bisa tahu bahwa saldo akun kas pada akhir Januari 2018 adalah sebesar 450 juta rupiah. Ini juga menjadi satu kelebihan
dari penggunaan buku besar berbentuk stafel berkolom saldo rangkap atau saldo ganda. Nah, kita bisa tahu saldo tiap-tiap akun di masing-masing tanggal. Ya, misalnya mau tahu saldo akun kas di tanggal 11 Januari. Nah, kita bisa lihat di sini. Saldo akun kasnya 480 juta rupiah. Berbeda dengan penggunaan buku besar berbentuk T. Kalau berbentuk T, kita baru tahu saldo dari akun tersebut ketika di akhir periode. Demikianlah video pembahasan mengenai buku besar atau ledger pada perusahaan jasa. Semoga video tersebut bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.